Bapak Ibu sekalian untuk mengawali ibadah kita malam hari ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur karena kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas kehidupan kami sepanjang tahun 2025 dan sekarang ini kami sudah memasuki tahun 2026. Kami mau melangkah bersama Tuhan dan sebentar kami juga mau memulai dengan ibadah yang firman yang mungkin akan menjadi bekal bagi kami Tuhan di sepanjang tahun ini. Kiranya Engkau beracara di tempat ini, Roh Kudus bekerja, Engkau yang memberi hikmat bagi setiap kami masing-masing, berbicara secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu, ke dalam pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyatukan hati karena kita bersyukur ya di tengah-tengah banyak malapetaka, di tengah banyak musibah ya, kita masih bisa ada di tempat ini saat ini dalam keadaan yang sangat baik ya. Kita harus bersyukur, kita harus sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus berikan pujian, penyembahan kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan kemurahan Tuhan. Yang keras ya nyanyinya semuanya ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita katakan kembali oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku katakan lagi, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita akan mendengarkan sejenak refleksi tahun baru ya. Silakan. Mencari
yang terutama. Di antara hitungan hari dan beban pikiran, kami belajar berhenti. Menarik nafas dan memandang ke atas. Sering kami mengejar yang sementara. Takut kekurangan. Takut hari esok. Padahal Engkau tak pernah lalai. Engkau berkata, carilah dahulu kerajaan-Ku. Bukan karena Engkau jauh, tetapi karena hati kami sering tersesat. Ketika kami menaruh Engkau di tempat pertama, yang lain menemukan tempatnya sendiri. Kecukupan, ketenangan, dan damai yang tak bisa dibeli. Ajari kami berjalan dengan iman, bekerja dengan hikmat, dan berserah tanpa cemas. Karena tangan-Mu setia memelihara. Hari ini kami memilih percaya, bukan pada apa yang kami miliki, melainkan pada siapa yang menyertai kami. Kita nyanyikan penyertaan. Terutama
melewati hari-hari kita ya, up and down kita, pergumulan yang paling berat sekalipun. Sekarang kita ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan ya. Sekarang kita mau dengarkan kesaksian dari saudara kita, Daud. Ya, selamat malam semuanya. Thank you sudah ngajak saya untuk bisa ada di tempat ini. Ya, saya percaya hari ini hari yang dijadikan Tuhan yang membuat kita bisa jumpa di sini. Saya juga bingung mau ngomong apa. Karena kalau ngomong tentang kebaikan Tuhan tuh sangat teramat banyak gitu ya. Bahkan kalau nyeritain hal itu nggak ada habisnya gitu. Nah, cuman yang Tuhan taruh di hati saya setiap kalau diundang kesaksian saya bilang, Tuhan nggak tahu mau ngomong apa, biar Roh Kudus yang ngomong aja. Ya, karena apa yang Tuhan yang paling tahu ya. Nah, saya kebetulan dibesar dalam keluarga Kristen. Dari kecil diajarin firman Tuhan, diajarin baca firman dan sebagainya. Jadi keluarga yang taat, bahkan dari kelas 3 SD saya sudah jadi pemain piano di gereja. Main musik dari kecil, tapi yang saya lakukan waktu sampai saya SMA apapun, ketika bermain musik itu saya masuk ke gereja-gereja. Saya dibesarkan di Kota Palu. Nah, saya akan lihat pemain musik di situ, oh ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek, singernya fals dan sebagainya. Jadi cuman kayak hakim gitu ya, yang lihat bagus. Nah, sampai suatu saat di satu ibadah teman saya ajak saya datang ke situ. Saya datang dalam sebuah ibadah dan saya lihat, oh iya penyanyinya biasa, pemain musiknya biasa, nggak biasa aja main musiknya. Tapi waktu mereka naikkan pujian, saya nggak kerasa kalau air mata saya itu membasahi baju saya dan saya kabur dari gereja itu. Jadi yang saya rasa waktu itu damai, Tuhan peluk saya dan dia bilang, kau berharga di mataku. Jadi lewat pujian, tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih. Waktu itu saya ngeliat, oh penyanyinya biasa dan sebagainya. Tapi ketika Roh Kudus berbicara ke hati saya pun gak bisa nahan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Nah, jadi saudara yang diberkati Tuhan, meskipun saya lahir dari keluarga Kristen, tapi opa saya adalah dukun. Opa saya dukun, dia kalau di Sulawesi dukunnya tau lah ya. Ya dukun, bahkan sana itu orang mati pun bisa berjalan kadang gitu ya. Nah, jadi opa saya itu dibilang dukun yang baik ya, yang suka nolong-nolong orang. Ya, tapi kucing putih, kucing hitam sama kucing ya. Gitu. Nah, saya pun nggak mengerti tentang hal itu. Saya cuma tahu opa saya suka nolong orang dan sebagainya. Tapi kalau orang tanya, kapan kamu bertobat Daud? Saya akan ingat momen waktu SMA itu, waktu Tuhan lawat saya lewat pujian. Nah, itu akan mengingatkan saya betapa besar kasih Tuhan. Nah, setelah dari proses perdukunan ini sebenarnya ada kutuk di situ. Di situ ada kutuk kemarahan, di situ ada kutuk kenajisan yang diturunkan dari perdukunan itu, dan saya pun mengalami hal itu. Jadi sejak kecil saya ngerasa berbeda. Saya nggak suka perempuan dan hidup saya berantakan. Walaupun saya pemain musik di gereja, tapi topengnya aja itu. Nah, sorry kalau saya ngomong belak-belakannya. Biasa saya udah sering bongkar ini sih biasanya. Jadi pelayanan di gereja, nyanyi bagus sana sini, orang bilang bagus dan sebagainya, tapi hidupnya berantakan. Nah, SMA saya dilecehkan pria dewasa, membuat saya pengen bunuh diri berulang kali, tanpa diketahui orang tua saya. Karena di sisi lain saya tahu kebenaran firman Tuhan, tapi di sisi lain pun saya punya dosa, kutuk yang memang saya simpan dengan sangat rapi, dan itu membuat saya berantakan, pengen mati. Gitu. Nah, mungkin agak horor sedikit. Jadi saya sering kalau ngajar WL di gereja-gereja sekarang, saya akan ngomong terbuka gitu. Nah, karena bagi saya kebenaran itu harus diungkapkan. Jadi kita nggak bisa bersembunyi di balik talenta. Karena melayani Tuhan itu berbicara tentang kekudusan. Ya. Jadi waktu dulu saya sempat masuk Indonesian Idol dan saya kecewa sama Tuhan, kenapa ya saya nggak lolos Indonesian Idol udah sampai 50 besar. Itu cita-cita banget dulu sering ikut festival di Bandung, sering pengennya bisa dikenal orang, bisa diakui orang.
Orang tahu waktu disebut Daud itu orang kenal, orang tahu gitu. Tapi yang terjadi waktu itu, waktu udah di 50 besar, Tuhan kasih mimpi sama saya, dia bilang besok kau pulang. Nah saya bilang sama Tuhan, biasanya kalau dibilang pulang berarti lolos gitu ya. Itu idol 3 habis Judika ya. Jadi saya berharap bisa masuk karena waktu sering festival jadi sering lihat lawan gitu udah ngukur nih. Oh ini bisalah, bisa masuk lah, sombong gitu ya. Dan akhirnya Tuhan bilang pulang, malah tahun 2007 Tuhan bawa saya untuk pergi pelayanan ke Kamboja, pelayanan misi. Jadi ada seorang bule namanya Bobby Michaels, dia pernah lihat saya nyanyi di Bali dan dia bilang, saya mau ajak kamu pergi pelayanan. Nah saya pikir ke Kamboja itu bakalan enak gitu ya di hotel dan sebagainya. Tapi ternyata disitulah saya diajarin untuk ngangkat beras, pergi ke tempat orang-orang yang namanya pelayanan misi. Di Indonesia mungkin udah susah, di sana lebih susah lagi. Itu. Dan di situ saya dibentuk sama Tuhan kerendahan hati. Kalau dulu wah ngeliat orang nyanyi biasa aja gitu apa gitu, suka songong lah. Tapi di situ Tuhan ajarin saya untuk ketika kamu nyanyi, kamu bicara tentang hidupmu, bukan bicara tentang skillmu, gitu. Nah suatu saat waktu di depan ribuan orang gitu, Bobby Michaels namanya, dia bilang, Daud kamu nyanyi sekarang, oke. Saya nyanyi gitu. Waktu itu saya agak bersungut-sungut karena waktu itu pakai toa masjid. Kayak gitu, saya bilang ya ampun di Indonesia juga sering nyanyinya. Dulu ya betnya di Glorify nggak ada pakai toa masjid gitu kali ya kita ya. Makanya saya itu tiba-tiba dikasih toa masjid terus dikasih gitar. Saya bilang saya mau nyanyi apa di sini depan 2000 orang gitu ya. Akhirnya saya taat untuk nyanyi. Ada satu lagu yang Jesus is the answer for the world today. Above him there's no others. Jesus is the way. Nah, saya coba nyanyi lagu itu, tapi sebenarnya tidak dengan sepenuh hati saya, karena saya nggak suka dengan sound systemnya. Ya, akhirnya malam itu ketika ngumpul di satu gereja, datanglah di situ ada puluhan mungkin 100-an orang yang datang mau dibaptis, mau terima Tuhan. Dan ada satu orang bule, orang Perancis, dia datang sama saya, dia bilang, Daud, thank you kamu udah nyanyi. Saya ateis, saya nggak percaya Tuhan. Tapi waktu kamu nyanyi Jesus is the answer, tadi saya ngerasa Tuhan sayang sama hidup saya. Di situ saya, di situ saya kayak ditampar bolak-balik sama Tuhan. Kau pikir karena suaramu bagus, kau pikir karena kau main gitar keren, kau pikir karena sound system yang bagus. Tuhan bilang gini, kalau saya mau batu pun bisa nyembah saya. Nah di situ saya gemetaran dan saya bilang, Tuhan, I'm nothing without you. Gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan di situ Tuhan ajarin saya tentang kerendahan hati. Semenjak itu boleh ditanya soundman dimanapun saya nyanyi. Kalau dulu bisa marah-marah maki-maki soundman kalau nggak enak. Sekarang gitu, oh ya atur yang baik aja ya Pak ya, gitu. Bisa kayak gitu, bisa ya udahlah. Karena di situ saya ngelihat ketika pakai toa masjid pun Tuhan bisa kerja. It's not about, memang penting kita mempersiapkan yang terbaik. Tapi kalau kita moodnya rusak hanya gara-gara itu, justru Tuhan nggak bisa bekerja lewat ini kita, gitu, lewat kita. Karena kita sendiri nggak siap. Nah semenjak itu, dimanapun saya nyanyi, sound systemnya mau gimana pun, saya nggak peduli. Gitu. Nah disitulah Tuhan berbicara dan kemudian, saudara, proses perubahan hidup saya, banyak kepahitan di dalam hidup saya. Banyak hal-hal pahit yang, banyak proses yang kalau diceritain sih lama banget soalnya kalau mau diceritain. Nah tapi akhirnya ada proses yang dimana di gereja kami waktu itu mengadakan pembasuhan kaki. Jadi gembala saya itu membasuh kaki saya dan di situ Tuhan nanya, kamu udah, siapa yang kau belum ampuni di hidupmu? Dan saya bilang, abang saya yang pertama. Jadi kami memang dari dulu sampai saya kalau WL di gereja, tapi saya ngomong gini ke dia, udah gak usah hubungin saya, menurut saya kau udah mati. Tapi WL, tapi omongannya jahat sekali. Nah itu cuman saya yang tahu. Dan saya di hadapan Tuhan bisa haleluya ngajak jemaat gitu ya. Tapi Tuhan menyelidiki hati. Jadi jangan pernah main-main dengan kekudusan Tuhan. Ya, di situ Tuhan bicara. Akhirnya saya bisa melepaskan pengampunan ke abang saya dan saya minta maaf ke dia. Saya minta maaf. Nah udah beres nih. Nah 3 tahun lalu saya pikir udah beres nih. Lagi nge-WL di gereja. Tiba-tiba Pastor Kong Hee kebetulan waktu itu berbicara di gereja kami dan dia cerita tentang zero anger gitu. Waktu saya lagi menyembah Tuhan, Roh Kudus tuh nanya gini, Daud,
siapa yang masih kau simpan kemarahan dalam hidupmu? Saya bilang nggak ada, udah beres. Coba cek lagi, gitu. Akhirnya keluarlah siapa yang kalau teringat sedikit aja kok pasti marah. Oh iya, abang saya lagi sama, ternyata belum tuntas, gitu. Akhirnya waktu itu Roh Kudus bilang gini, kau beliin dia handphone. Saya bilang saya nggak mau, gitu. Entah kenapa waktu itu ada salah satu singer di gereja kami kenal, Sony Panca. Dia tiba-tiba gini, gue punya handphone baru nih, baru 3 bulan make, gue baru ada handphone baru, gue mau jual buat lu aja lah, harganya murah banget lah, harusnya bisa lebih mahal kalau di counter gitu, tapi buat lu aja segini aja. Saya bilang enggak, handphone saya masih bagus, gitu. Tapi dia berusaha hanya jual ke saya aja. Dan malam itu, hari siang itu saya berusaha untuk taat sama Roh Kudus dan saya beli. Dan ketika saya pulang ke Palu, saya kasih ke abang saya, memang ternyata handphonenya rusak. Dan di situ waktu kami berdoa, saya kasihin itu kayak semua kemarahan tuh yang kerikil-kerikil kecil pun Tuhan angkat gitu. Ternyata seringkali kemarahan kecil pun tuh akan menghalangi kita untuk lebih bertumbuh lebih baik lagi. Nah, saudara, saya cerita tentang itu bagaimana saya diproses sama Tuhan. Kemudian dalam proses yang tadi saya bilang, ya kalau Tuhan gak selamatkan saya, mungkin saya yang angkat bendera LGBT kemana-mana gitu ya. Tapi Tuhan pulihkan saya ketika saya ngomong di dalam komunitas yang waktu itu, ya komunitas yang beberapa teman-teman kita juga ada, dulu semuanya menjauhi saya. Banyak yang kabur, mungkin ini orang kenapa gitu ya. Nah tapi orang kan gak tahu sepatu yang saya pakai. Bagaimana kita berusaha di hadapan Tuhan gak tahu. Suatu saat saya bilang sama papa saya, papa saya kayak gini. Dan papa saya bilang, saya pikir saya akan dibuang, akan diusir dari rumah. Tapi dia bilang, seburuk-buruknya kau tetap anakku. Dan saudara tahu waktu papa saya bilang gitu, saya bisa ngeliat Tuhan. Karena saya kayak anak yang hilang yang, ya Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mendoakan dan mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Doa orang benar besar kuasanya. Dan keterbukaan itu awal pemulihan. Waktu papa saya mendoakan dan kami saling mengampuni, berdoa dan sebagainya, Tuhan pulihkan hidup saya step by step. Dan akhirnya, nah kenapa kalau sekarang kalau ngelihat anak istri saya, seringkali saya nangis karena saya melihat kemurahan Tuhan di situ. Bahkan ketika sudah menikah pun saya didiagnosis mandul sama dokter. Jadi sel spermanya rusak 99%. Istri saya sel telurnya kecil semua. Dan itu iblis mulai ngomong di sini. Itu karena kenajisan yang kau lakukan. Itu karena kesalahan masa lalumu. Itu karena ini dan sebagainya. Semuanya masuk. Nah secara medis kami berusaha tetap berobat, pergi cek lab dan sebagainya, tapi hasilnya makin buruk. Sampai suatu titik saya bilang sama istri saya, udah kita berdoa aja. Udah berusaha medis, berdoa, dan saya bilang, kami sembah Tuhan sama-sama dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan memang gak ngasih anak sampai saya meninggal nanti, kalau upah dosa adalah maut dan itu yang harus saya tanggung. Karena iblis berbicara gitu di kepala saya. I'm fine, saya bilang, gak apa-apa. Gak apa-apa kok saya pelihara golden retriever sampai tua. Kebetulan waktu itu saya punya golden kesayangan di rumah gitu. Sampai ngomong gitu. Tapi saya bilang, Tuhan, tapi satu hal yang Tuhan perlu tahu, seumur hidup saya akan tetap nyanyi di altar Tuhan. Sambil ngomong, sambil nangis, itu komitmen kami dengan istri saya. Dan kami berdoa, udah gak berharap apa-apa. Cuman tahu persis kalau Tuhan yang kasih keputusan seperti itu pasti yang terbaik gitu. Dan udah terima, saya nggak mau dioperasi karena dokter bilang harus operasi gini-gini, setelah operasi pun belum tentu berhasil gitu. Jadi udah di black belum tentu berhasil gitu ya. Ya sudahlah saya bilang. Akhirnya kami cuman bilang, Tuhan kami akan tetap melayani Tuhan seumur hidup kami dan biarkan kami tetap dimurnikan di hadapan Tuhan. Dan saudara, sebulan kemudian istri saya hamil. Ya. Hamil, dokter Poris waktu itu mungkin ada yang tahu, yang periksa kami sampai bingung. Karena dia tahu persis perjalanan semuanya. Dia bilang, ini gak mungkin ini kayaknya cuman kantungnya nih.
datang lagi 2 minggu ya, ada detak jantungnya atau enggak. Gitu. Istri saya coba semua tes pack dan positif. Bagi dia nggak logik soalnya hasil labnya jelek semua. Bagi saya itu jawaban doa, langsung bilang oh iya oke, pasti Tuhan yang kerja. Jadi memang dua pandangan yang berbeda juga. Dia coba semua tes pack dan memang positif, dan ketika kami datang 2 minggu kemudian ada detak jantungnya. Dan saat ini anak saya sudah 2. Yang pertama perempuan usia 9 tahun, yang kedua sudah 7 tahun, anak laki, Jacob namanya, yang pertama Leonora. Dan saya cuma mau bilang bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan saya kalau ngeliat anak istri saya, seringkali saya cuma nangis karena saya ngeliat kasih karunia Tuhan di situ. Dan saat ini saya banyak melayani teman-teman yang LGBT. Di situ ada pendeta, di situ ada macam-macam profesinya di situ. Dan teman-teman, saya cuma mau bilang satu, bahwa Tuhan kita dahsyat. Ya. Jadi selama kita punya hati yang mau dibentuk, Tuhan bisa melakukan perkara besar di hidup kita. Ya. Jadi mungkin Kalisbeth kemarin karena ngelihat saya di podcast kali ya, ngelihat podcast saya cerita, saya ngomong tentang worship leader di situ ya, bagaimana menjadi seorang worship leader. Karena saya mengalami bagaimana saya berdusta dengan per-worship leaderan gitu ya. Ya, semua ya. We have overcome. WL di situ. Tapi yang saya tunggu adalah orang bilang bagus kau nyanyinya. Tapi sebenarnya hati saya tidak melekat sama Tuhan. Saya cuma nyanyi dengan talenta saya. Jadi saat ini Tuhan banyak percayakan saya untuk melayani worship leader dan singer di beberapa gereja di Bandung dan Jakarta. Jadi saya sering ngajarin tentang hal ini, bahwa ketika kita menyanyi di altar Tuhan, bukan seberapa besar skill di hidupmu yang kau punya, tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana kau melekat dengan Tuhan, bagaimana kau berbuah di dalam Tuhan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, waktu Kalisbeth minta saya untuk kesaksian, ya sebenarnya saya ada jadwal ngajar juga sampai malam hari ini, tapi waktu saya berdoa, Tuhan bilang, kamu harus pergi dan kamu harus ngomong. Gitu. Dan saya bersyukur, ya saya bersyukur karena malam ini dikasih kesempatan. Ya saya percaya mungkin saudara-saudara sekalian punya juga yang lainnya punya duri dalam daging masing-masing. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Dan saya bersyukur opa saya sebelum meninggal dia diselamatkan, dia terima Tuhan. Ya kayak orang disalib di samping Tuhan. Dia lepas semua perdukunannya itu dan seminggu kemudian dia Tuhan panggil. Dan dia dipanggil dalam keadaan berdoa dan tersenyum. Jadi semua karena kemurahan Tuhan. Boleh saya nyanyi gak? Ada satu lagu yang saya suka. Kau beriku kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh
kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Ya. Tuhan dimuliakan. Teman-teman, terima kasih sudah ngundang saya. Semoga jadi berkat buat semua ya. God bless you. Terima kasih Bang Daud buat kesaksiannya, keren banget. Semoga kami bisa menerima juga apa yang lewat yang Bang Daud rasakan, kami boleh merasakan juga kasih kemurahan Tuhan. Setelah ini langsung Ibu, oke, mungkin setelah ini kami persilahkan Ibu Ana untuk memimpin firman buat kita semua malam hari ini. Silakan Ibu. Tes saya. Satu lagu ya sebelum firman. Apa? Yuk satu lagu, hah? Ku sembah Kau Tuhan yang mana? Yang tadi. Yuk, apa aja? Firman-Mu berkata Kau besertaku,
Terima kasih Bapa di surga buat kasih sayang-Mu atas kehidupan kami. Engkau begitu sabar atas kehidupan kami. Engkau memberikan kasih karunia yang bahkan kami tidak pernah memikirkan. Ya Bu, ku akan terbang tinggi. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku perhatikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami melihat bahwa Engkau begitu setia atas kehidupan kami. Bahkan firman-Mu ya dan amin. Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau berkata, aku Immanuel menyertai-Mu. Engkau yang berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Kami merasakannya. Kami bersyukur buat keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman, dan biarlah lewat hidup kami Tuhan, orang melihat Engkau di dalam kami, dan lewat hidup kami Tuhan, mereka semua menyembah Engkau satu-satunya Allah yang benar. Terima kasih buat kesempatan yang masih terus Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami lihat bahwa waktunya sudah sangat singkat dan kami mau mengejar ketertinggalan kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ajari setiap kami, dan hari ini kalau di dalam hidup kami masih ada selubung-selubung, di dalam hati kami masih ada kekerasan hati, masih ada tembok-tembok yang membuat kami tidak bisa mengalami Engkau Tuhan. Hari ini tembok-tembok ini kami hancurkan dalam nama Yesus, dan hari ini selubung-selubung ini kami buka, terangi mata hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengalami Tuhan nyata. Ajari kami, lembutkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saya Bu Ana, kenalkan yang belum kenal. Kami ada ministry Keluarga Kerajaan Surga. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube ya. Ketik Keluarga Kerajaan Surga. Saya begitu banyak ngajar tentang perubahan hidup oleh karena firman ya. Saya tidak mengajar teori-teori yang susah-susah, karena saya juga tidak belajar teologi ya. Saya ditabiskan sebagai hamba Tuhan bukan karena sekolah, tetapi karena Tuhan ya. Hambanya Pak Adi Sutanto mentabiskan saya sebagai hamba Tuhan, dan dia berkata, aku datang ke rumahmu, siapapun jemaatmu bawa ke rumahmu, berapapun itu, saya akan tabiskan kamu sebagai hamba Tuhan. Terima kasih. Artinya bahwa di setiap kita ini ada panggilan-panggilan yang tidak harus kita melakukan hal-hal seperti yang dunia lakukan. Ya, kalau hati kita ini benar-benar mencintai Tuhan, Tuhan bisa membuat rekayasa dengan 1001 cara. Agar apa? Agenda Tuhan atas kehidupan kita terjadi. Ya, saya bersyukur di tempat ini tadi Tuhan mengingatkan saya, saudara, saya ini bukan siapa-siapa, tidak banyak yang bisa saya kerjakan, tetapi kalau kita ini mau menyatu dengan Tuhan, saya bisa kenalan dengan Daud, saya bisa kenalan dengan Intan, saya bisa kenalan dengan Bapak Dokter Adrian. Enggak terpikir ya Pak ya, enggak terpikir. Saya bisa melakukan ibadah di sini,
itu tidak bisa kita pikirkan, tetapi ketika kita mau menyatu dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan itu bisa membuat sesuatu yang sangat besar, lebih besar lagi, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya bisa ketemu Albert, ya, saya bisa ketemu Lisbeth, Rudy, semuanya ini buat saya membuat saya gemetar dengan cintanya Tuhan atas kehidupan kita. Nah, hari ini sebetulnya saya mau sampaikan sesuatu yang itu pesan Tuhan di awal tahun 2026 tentang sebuah percepatan waktu ke depan itu. Kalau kita ini tidak menyatu dengan apa yang Tuhan sudah firmankan, kita bisa tertinggal dan kita bisa depresi karena nggak paham apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi Lisbeth bilang, ajari kami mengampuni, ajari kami untuk menjagai hati. Lo masih di situ? Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Maksudnya sembari jalan, sembari saya menyampaikan agenda besar Tuhan di tahun-tahun ke depan, sembari kita melakukan bagian kita, bagaimana saya begitu mudah mengampuni, bagaimana saya bisa mengasihi saudara saya yang sangat tidak bisa dikasihi, bagaimana saya bisa sabar. Nanti saya kasih gambarannya supaya Bapak Ibu memutuskan untuk taat tanpa harus berdebat dengan Tuhan. Amin. Dan itu percepatan. Ya, oke. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Wahyu 3 ayat 10 ayat 12, ya, Wahyu 3 ayat 10 ayat 12 itu ada 7 jemaat yang Tuhan sampaikan di situ. Salah satunya jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tanpa ada cacat celah. Di situ Tuhan tidak mengkritik, tetapi di ayat 10 Bapak Ibu bisa baca itu, ya. Wahyu 3 ayat 10. Ayat ini pada waktu saya mulai terus mencari Tuhan, terus kejar Tuhan, ayat ini muncul dan itu ngunci saya. Ngunci saya itu maksudnya dari ayat ini saya enggak kemana-mana, tapi terus di dalam hadirat Tuhan. Coba dibaca Wahyu 3 ayat 10, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu, waktu membaca ayat ini apa yang kau rasakan? Belum tahu Bu, karena saya baru membaca hari ini. Mari kita ulangi, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu, kalau engkau membaca kitab Wahyu, nanti mulai dari Wahyu 6 itu ada yang namanya meterai-meterai, ada yang namanya 7 sangkakala, ada 7 meterai dibuka, itu semuanya bencana. 7 sangkakala dibuka itu juga sama. Tetapi di tengah-tengah bencana itu Tuhan selalu berkata, tetapi ada sekumpulan orang yang dibedakan dan diistimewakan, yaitu orang-orang yang sudah dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Itu mereka diluputkan dari semua yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Oke? Nah, hari ini saya mau menarik kita semuanya, saya mau menarik kalian semua yang masih gontok-gontokan dengan mengampuni aja masih sulit. Hidupnya isinya cuma duit, mamon, ya kan? Terus engkau sulit untuk berdamai dengan masa lalumu, engkau masih banyak kedagingan yang
masih saja ada melekat di dalam hidup kita. Saya mau itu tarik, engkau harus selesai hari ini atau engkau akan mengalami yang namanya semua malapetaka tersebut. Oke? Nah, dari saya ngomong kayak gini, berarti kan mulai mengambil keputusan. Oke, saya mau taat, betul nggak? Ayat ini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Siapa mereka yang dilindungi? Yang menuruti firman. Dan tidak hanya menuruti firman hari ini saja, tetapi bertekun. Ya toh, biasanya orang yang habis dilayani, betul? Dilayani pelepasan, kemudian dibaptis, kemudian didampingi. Hari itu saja dia berapi-api. Coba mentornya lagi meleng sebentar. Seperti apa dia? Balik lagi. Nah, itu yang namanya tidak bertekun. Kenapa saya bisa terkunci di ayat ini, dan Bapak Ibu, hidup saya sampai dengan hari ini tidak pernah keluar dari yang namanya firman. Saya tidak nonton TV, saya tidak membaca buku yang lain selain buku rohani, karena ayat ini. Dan saya melihat sebuah kehidupan yang memang benar-benar dibedakan dan diistimewakan. Itu benar-benar terjadi lewat ketekunan kita terus melakukan firman Tuhan. Ada urapan yang terus ada di dalam diri kita, sehingga ketika menghadapi sesuatu masalah, banyak jiwa-jiwa yang mengalami hal-hal yang rumit-rumit, begitu kita datangi saja, itu langsung lepas loh. Karena apa? Kita sendiri tekun melakukan firman, menantikan Dia, dan benar-benar yang itu namanya urapan itu datang atas kita. Tidak perlu susah-susah. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, di dalam keluarga, engkau mungkin bergumul suami istri, engkau mungkin sebagai seorang karyawan, engkau bergumul dengan pimpinanmu, engkau bergumul dengan sistem dunia ini yang membuat hati nuranimu tuh tercapik-capik. Tapi ketika engkau mengikuti firman Tuhan, menurutinya dengan tekun, ada sebuah pertolongan Tuhan yang kalau dipikir tuh, kok bisa ya aku diluputkan dari semuanya. Nah, ini yang harus kita pahami, dan mari kita pegang ayat ini. Ini ayat terobosan ya Bapak Ibu. Tahun 2026 Bapak Ibu butuh yang namanya terobosan. Nanti di LAI Jakarta itu saya akan membahas tentang Master of Breakthrough, My Master of Breakthrough. Jadi ini ada hubungannya dengan ayat 12 ya. Nanti yang tidak bisa datang ke Jakarta, hari ini saya kasih ayatnya. Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Sudah? 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Kita tahu nama-nama Allah siapa saja? Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. Nama-nama Tuhan itu kalau kita ini menang, kalau kita ini sudah menuruti firman-Nya, nama-nama itu melekat di dalam dirimu, di dalam diri saya. Jadi ketika kamu sakit, nama itu ada di dalam dirimu, dalam seketika kamu sembuh, ketika kamu sebut nama itu. Ketika kamu sedang dalam kekurangan, ketika nama Jehovah Jireh itu ada di dalam dirimu, engkau panggil Jehovah Jireh, maka penyediaan Tuhan itu ada padamu. Dengan catatan, ayat 10 sudah terkunci di dalam hatimu, di dalam batinmu.
ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Semuanya yang ada di dalam kitab Wahyu, meterai-meterai, sangkakala sedang dibuka, sedang ditiup. Tahun ini tahun kuda, Bapak Ibu, kalau yang Chinese, betul? Betul. Dan Wahyu 6 itu ada 4 kuda. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning. Kuda putih itu apa? Penyesatan. Kuda merah itu apa? Damai sejahtera diambil sehingga mereka saling membunuh. Bapak Ibu sekarang sudah bisa melihat di TV orang tua membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, pacarnya juga dibunuh, iya kan? Karena damai sejahtera itu sedang diambil. Nah, kita sebagai anak Allah, Roma 14 ayat 17, saya menjadi pegangan buat KKS nih ya, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya mengajarkan kepada KKS semuanya, 3 kabel ini, 3 hal ini harus ada di dalam dirimu sebagai tanda bahwa engkau terus terhubung dengan ruang tahta. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Kebenaran, damai sejahtera. Damai sejahtera apa? Shalom. Tidak ada konflik batin. Tidak ada konflik antara kita, ya. Kalau saya nggak suka, saya ngomong tidak suka, habis itu berdamai. Enggak yang aku simpan daripada nanti. Nah, itu namanya kamu kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera yang hilang membuat mereka saling membunuh, saling membenci. Hanya membenci saja. 1 Yohanes 15 ayat 3 disebut pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15 kebalik. 1 Yohanes 3 ayat 15 itu kalau engkau membenci saudaramu, engkau disebut pembunuh. Engkau membenci berarti engkau sedang tidak ada damai sejahtera. Terus yang ketiga adalah sukacita. Nah, sukacita ini sering hilang gara-gara kamu mikirin utang, gara-gara mikirin tagihan, gara-gara banyak hal lah. Ya, apapun itu, 3 hal ini Bapak Ibu pegang di hari-hari terakhir. Ketika engkau pegang 3 ini, nanti terjadi sesuatu yang menekan hidupmu, engkau aman, engkau tinggal di dalam ruang tahtanya, jadi sokok gurunya Tuhan, dan nama-nama Tuhan Allahmu itu ada di dalam dirimu. Engkau punya masalah apapun, tinggal sebut nama Allahmu, maka itu yang terjadi. Salah satu namanya adalah Master of Breakthrough, Allah penerobos. Dan hari ini saya mau kita semua mengalami terobosan. Terobosan dalam hal apa? Dalam hal mengampuni, dalam hal mengasihi, dalam hal sabar menanggung segala sesuatu. Engkau mungkin masih bergumul menghadapi ekonomimu, engkau masih bergumul menghadapi anak-anak yang memberontak, anak-anak yang mulai mencari pasangan yang di luar Tuhan. Saya mau hari ini kita belajar terobosan. Master of Breakthrough itu ada di dalam diri kita, amin. Buka Roma 8 ayat 1. Ini mau sampai jam berapa? Hah? Sampai jam berapa? Soalnya saya kalau ngajar firman bisa lama banget. Jam berapa? Ada yang jam 9, ada yang jam 11. Setengah 9. Ini 2014 loh.
Oke, Roma 8 ayat 1. Oke, sudah ketemu semuanya? Oke, di depan ada. Yuk. 2, 3. Ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 ini saya akan jelaskan dulu karena kita akan berbicara tentang terobosan, artinya percepatan. Bagi yang masih bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan sakit hati, bergumul dengan tidak bisa bersukacita, saya mau kasih terobosan, oke? Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari 2 ayat ini ada 2 hukum. Hukum yang pertama adalah roh dan kehidupan, hukum yang kedua adalah dosa dan maut. Jadi Bapak Ibu, untuk menghadapi kehidupanmu ke depan, engkau harus terus mengingat bahwa di dalam hidup kita ini cuma ada 2. Di dunia ini cuma ada 2. Gelap atau terang, baik atau jahat, terus apalagi kaya atau miskin, ya. Nah, ini hukum yang berlaku di alam roh, hukum yang berlaku seluruhnya cuma ada 2 yang Tuhan punya nih ya, yang kalau kita mau mengalami Tuhan ini. Hukum roh dan kehidupan, yang kedua adalah hukum dosa dan maut. Saudara perhatikan bahwa itu ada 2 jalan, 2 jalur yang benar-benar berbeda. Hukum roh dan kehidupan itu anggap saja di sebelah kanan. Itu ayat 1, kalau kamu di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Betul? Makanya apapun dosa kita, seburuk apapun, sehancur apapun hidup kita, kalau engkau balik kepada Tuhan, engkau tidak dihukum. Dan tadi Daud berkata, iblis mengintimidasimu, oh ini gara-gara masa lalumu begini-begini. Engkau bisa berkata kepada iblis, tutup mulutmu iblis. Ayat ini berkata, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Saudara perhatikan di Yohanes 5 ayat 24, ini saya ulang-ulang terus. Tadi yang ikut di lapas, ayat ini kan muncul ya, Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, yuk dibaca yuk. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Pindah dari maut ke dalam hidup artinya dia bertobat. Tadi ada 2 jalan, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Yang kanan itu kalau kamu hidup di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1, betul? Di dalam Kristus kamu sudah tidak lagi dihukum, karena kamu sudah pindah dari ini maut nih. Jadi jalur yang kedua adalah hukum dosa dan maut. Ngerti ya? Ada 2 jalur, yang satu hukum roh dan kehidupan. Jalur yang kedua adalah hukum dosa dan maut. Kamu itu ada di mana? Kakimu berpijak di mana? Setiap hari kamu melangkah di mana? Ketika engkau melangkah di jalannya Tuhan, artinya firman kau baca, firman engkau lakukan, firman tidak diperdebatkan, tapi dikerjakan. Engkau sedang berjalan di jalur roh dan kehidupan dan engkau tidak turut dihukum. Even bahwa ada masa kesusahan besar di depan kita. Karena meterai-meterai di dalam kitab Wahyu sedang dibuka. Kita tidak akan ngalami. Karena Tuhan sudah ngomong toh. Sampai di sini paham? Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dosa jalan terus, susah mengampuni, bohong terus, iri, sombong, mencuri kemuliaan Tuhan, munafik terus. Ini lagi jalan di dalam
dosa dan maut, dosa dan maut. Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, dosa maut, dosa maut, dosa maut. Diomongi sama saudaranya, diomongi sama mentornya, tetap aja dosa dan maut. Orang-orang yang seperti ini rentan terhadap roh jahat yang saat ini sedang banyak sekali keluar, karena memang semua yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu mulai dibuka. Tetapi jika Bapak Ibu, oke, Tuhan, oleh karena firman-Mu ini, aku pindah dari maut kepada hidup. Aku mengakui dosaku. Aku ini masih jengkel dengan saudaraku. Aku ini masih takut, masih khawatir, masih cemas, dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas, dikit-dikit marah. Artinya bahwa kau masih hidup di dalam daging. Hari ini Tuhan, aku mau bertobat, pindah dari dosa kepada hidup. Maka engkau sedang berjalan di dalam jalan yang benar, dan itu harus konsisten. Karena di Wahyu 3 ayat 10 tadi, bertekun. Betul kan? Enggak tobat kumat gitu loh. Enggak kayak teh celup. Tobat kumat lagi, tobat kumat lagi. Bertekun ini yang harus kita latih. Sebab apa? Kalau engkau tidak bertekun, ya percuma. Enggak akan kemana-mana. Kehidupannya akan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Sementara kehidupan yang Tuhan berikan apa? Semakin naik bukan turun toh? Ya kan? Oke, sekarang dari apa yang saya sampaikan, mau ambil keputusan enggak untuk hidup menuruti firman Tuhan? Kalau disuruh mengampuni, enggak usah ayal-ayalan, enggak usah berdebat. Tapi Bu, suami saya menjengkelkan luar biasa. Setiap hari kerjaannya cuma nyakiti saya, ngomel-ngomel kebun binatang. Iya, suamimu ngomongnya isinya kebun binatang. Karena apa? Ini tak kasih lihat ya Bapak Ibu. Kenapa? Kitab Wahyu berkata bahwa barang siapa yang menyembah binatang itu, dia akan mendapatkan murka Tuhan. Kalau engkau marah dan engkau tidak segera bertobat, atau engkau tidak selesaikan marahmu, itu ada satu roh jahat di dalam kita bertengger di sini nih loh. Satu roh jahat. Nah, kalau engkau tidak segera selesaikan marahmu, dia akan membawa 7 temannya. Kenapa itu? Suaminya isinya kebun binatang, karena itu memang binatang. Paham enggak? Padahal Yesaya 22 ayat 22, di bahumu itu ditaruh kunci rumah Daud. Apa itu kunci rumah Daud? Apa yang kau buka akan terbuka, apa yang kamu tutup akan tertutup. Dikasih kuasa otoritas. Yesaya 22 ayat 22. Tapi kalau di bahumu ini engkau biarkan binatang itu tetap bertengger, kamu tetap keras kepala, tidak bisa mengampuni sesamamu, tetap membenci, tetap marah, artinya engkau sedang melepas kuasa otoritas itu kamu berikan kepada si binatang tadi loh. Sehingga engkau powerless. Ngucap doa apapun, Bu, aku udah doa 2 tahun, 3 tahun, kenapa tidak terjadi apa-apa? You check, otoritasmu sudah kamu berikan kepada binatang itu, atau kamu masih mempertahankan? Bagaimana saya mempertahankan kuasa dan otoritas itu? Ketika engkau marah, segeralah selesai amarahmu sebelum matahari terbenam. Efesus 4 tentang manusia baru 17-24, manusia baru itu dibaca dan dilakukan. PR-nya ya, manusia baru Efesus 4 ayat 17-24,
3 itu dibaca baik-baik. Kalau engkau menyatakan diri bahwa engkau sudah pindah dari maut kepada hidup, artinya engkau setiap hari menjadi manusia yang baru. Ketika engkau menjadi manusia yang baru, maka janji Tuhan, nanti ada malapetaka, Tuhan berkata, aku akan meluputkan kamu dari semua yang akan menimpa atas seluruh bumi. Di situ dibilang bahwa orang-orang yang sudah dimeteraikan diluputkan. Betul kan? Jadi marilah sekarang saya memberi pilihan. Apakah engkau akan tetap ngamuk-ngamuk? Atau engkau dengan rendah hati berkata, aku mengampunimu. Ketika engkau berkata, aku mengampunimu, ampuni aku Tuhan, engkau sedang berada di pihak Sang Pemenang, Yesus Kristus. Ketika engkau di pihak Sang Pemenang, nama-nama Tuhan Allahmu melekat di dalam dirimu. Apapun masalahmu, tinggal ucapkan nama-nama Tuhan itu, ucapkan janji-janji Tuhan itu, dan engkau akan mengalami terobosan. Hari ini kalau engkau nggak ngalami terobosan, sekali lagi, jangan-jangan kunci rumah Daud itu sedang kau berikan kepada si binatang atau iblis tadi. Buka Yesaya 22 ayat 22. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Saya ini nggak lagi khotbah tapi lagi ngajar. Jadi jangan serius kayak di gereja kamu nggak boleh ngomong gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba ada pertanyaan, Bu tanya Bu gitu ya. Karena ini pengajaran. 2, 3. Aku akan ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Di kitab Matius 16, Tuhan juga berkata kepada Petrus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat terikat, apa yang kamu lepaskan terlepas. Betul ya? Ini kenapa tentara atau kepangkatan di militer itu ditaruh di pundaknya toh? Ada bintang 5, ada bintang 3 gitu kan ditaruh di pundak. Ini bicara apa sih? Otoritas. Di dalam Tuhan, karena Yesus itu sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut, dan kunci maut dan kerajaan maut itu sekarang dipegang oleh Yesus. Ya, iblis, dosa, maut sudah dikalahkan. Kapan iblis, dosa dan maut sudah dikalahkan oleh Yesus? Dia manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Amin. Kemudian dia tidak kompromi dengan iblis, dia mengusir iblis. Kemudian yang terakhir adalah dia mati, bangkit dan dari maut. Artinya bahwa kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus. Nah, dipegang oleh Yesus, dipegang itu, megang itu pakai apa sih? Pakai tangan. Lah kita ini adalah tubuh Kristus. Dia adalah kepala kita, kepala gereja, kepala jemaat. Tubuhnya siapa? Kita. Tubuhnya adalah kita semuanya. Masih bisa mengikuti saya atau kecepatan? Saya kalau ngajar terus pada itu rugi. Sampai sini paham enggak? Yang baru ngikut paham? Gini loh, Yesus itu di atas kayu salib kan mati, bangkit. Wahyu, coba dimunculkan Atrik. Wahyu 1 ayat 18-19. 18-19, kunci maut dan kerajaan maut. Ayat 18-19 atau 16 kalau nggak salah. Dari 16. Terus 17. Yuk dibaca bersama-sama. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut,
Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku apa? Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Apa sih kunci maut dan kerajaan maut? Apa sih maut? Upah dosa adalah maut. Maut itu adalah semua produk-produk dari neraka. Perceraian, perselingkuhan, kesombongan. Apalagi? Itu loh semuanya ya. Nggak usah disebutin. Tapi kalian tahu, itu adalah maut. Lah kunci maut dan kerajaan maut itu sudah di tangan Tuhan. Artinya di tangan kita ya Pak. Kan kita jemaat tubuhnya toh. Berarti dengan Bapak ada kunci maut dan kerajaan maut. Kalau Bapak sudah lagi ngutat-ngutat pasien gitu ya, wah pasiennya sudah diusahakan supaya tidak mati, tapi akhirnya kok sentik-sentik mau meninggal gitu. Bapak bisa berkata, "Hei roh maut, enyah dalam nama Tuhan Yesus." Bapak jadi dokter yang diurapi. Jadi pasien itu bisa tiba-tiba bangkit, bangun, dan sembuh. Ini Bapak nanti dicari banyak orang. Ini dengan Pak Dokter Adrian, sudah mau mati tapi hidup lagi. Loh kan menghidupkan orang mati toh, murid-murid Yesus, betul nggak? Saya bersyukur, ya. Ada juga yang begitu, yang perdarahan, saya datang sudah mati, disuntikan perdarahan, hidup lagi, dikasih cairan. Ya dikasih cairan, tapi sembari berdoa kan, sembari berdoa. Darah Yesus mengampuni dosamu, darah Yesus menghancurkan setiap maut, darah Yesus menghidupkan dia kembali. Sebab kalau masih muda kan kasihan Pak keluarganya. Jadi saya bersyukur ya di tempat ini Tuhan itu hari-hari ini sedang ngomong kolaborasi tubuh Kristus. Ada yang dokter, ada yang bisnismen, ada yang bergerak di pelayanan. Semua itu nyatu jadi satu tubuh Kristus yang berfungsi. Jangan tubuh yang mati. Bagaimana tubuh yang mati? Engkau sibuk-sibuk melakukan kegiatan di gereja tapi enggak ada hubungan dengan Tuhan. Dosa jalan terus. Seperti yang disampaikan Daud tadi. Itu namanya tubuh yang mati. Tidak semua orang yang ada di dalam gereja itu adalah tubuh Kristus. Kapan mereka bukan tubuh Kristus? Ketika pikirannya isinya bukan firman, tapi hal-hal kehidupan sehari-hari, kedaginganlah yang macam-macam. Tidak ada firman di dalam dirinya. Sekali lagi sekarang balik ya ke tadi ya. Kunci maut dan kerajaan maut itu sekarang sudah dipegang oleh Yesus dan kita ini adalah tubuhnya, dan hari ini siapapun kita bisa mengusir maut itu karena sudah di tangan Yesus dan di tangan tubuh Kristus. Amin. Dengan catatan Roma 8 ayat 1 dan 2 tadi, posisi pijakanmu di mana? Kalau masih di dalam hukum dosa dan maut, kamu tidak bisa ngusir maut. Betul enggak? Karena Daud sungguh-sungguh bertobat, dia pindah dari maut kepada hidup. Sehingga ketika dokter berkata, kamu mandul, istrimu nggak bisa melahirkan. No, itu fakta dan data, harus tunduk kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus sendiri. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita sudah pindah dari maut, engkau sudah mengampuni, engkau mau taat, engkau memberi, engkau mengasihi, tidak ada konflik batin, engkau senantiasa bersukacita dalam kondisi apapun. Engkau ini sudah pindah dari maut kepada hidup. Maka engkau bisa berkata, hei maut, di manakah sengatmu? Aku menelan maut dalam kemenangan. Ini bagian dari terobosan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau hari ini
engkau sulit melupakan masa lalumu, engkau trauma karena mungkin sejak di dalam kandungan engkau ditolak, atau engkau dibully, atau engkau dilecehkan, engkau mengalami trauma, putuskan sembuh hari ini. Atau engkau masih ada di maut ini, powerless. Saya memutuskan untuk di sini hidup saya kunci dengan Wahyu 3 ayat 10 tadi. Tetap di situ bertekun. Dan kita akan melakukan banyak hal yang dunia nggak bisa lakukan. Orang lain nggak bisa, kok kamu bisa sih? Ajari aku. Itu akan terjadi. Bapak Ibu akan menjadi duta-dutanya. Benar-benar dicari banyak orang. Karena kita memiliki kehidupan yang berbeda. Ini bukan teori. Saya sudah melihat orang-orang yang mengerjakannya mengalami. Lisbeth ngalami. Rudy ngalami, Intan ngalami, Daud ngalami, Albert ngalami, Mudi ngalami, Mbak Rona ngalami. Amin. Lanjut ya, masih kuat? Masih kuat. Kalau nggak kuat aku berhenti. Besok bulan depan lagi aku kesini lagi. Hah? Lanjut. Ya, Roma 8 ayat 5. Lanjut ya. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan memakai apa? Otak. Hari ini otak kita ini isinya apa? Kalau hari ini otak kita isinya tagihan, terus apa lagi? Waduh, kasus-kasus ini belum selesai. Waduh. Berarti ini kepalanya isinya bukan Yesus loh. Nakutin loh. Katanya tubuh Kristus, tapi kepalanya isinya duniawi. Itu kalau di roh tuh saya ngelihatnya orang-orang Kristen itu nggak ada kepalanya, tuh butok loh. Loh iya, loh betul Pak. Saya tuh sampai ketawa, aduh Tuhan Yesus, segini banyak orang Kristen lah di gereja loh, padahal kok kepalanya hilang? Ya karena mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka berkata, aku tubuh Kristus. Mosok yang kamu pikirkan aja bukan firman. Bu lah kalau saya mikirin firman terus, apa saya harus jadi hamba Tuhan? Kan saya bekerja sebagai dokter, saya bekerja sebagai bisnismen. Apapun pekerjaan Bapak Ibu semuanya, pikiranmu isinya firman, sembari engkau mengerjakan hal-hal yang sudah Tuhan percayakan kepadamu, engkau akan mengalami banyak sekali terobosan menjadi manusia ilahi. Dokter yang penuh urapan. Bisnismen yang penuh urapan. Lah kan keren toh, daripada kok podo yo karo sing dunia ya, dunia ngalami kolab, kita ngalami kolab. Soalnya kepalanya bukan Kristus. Ini loh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah, ini bicara maut lagi toh. Sebab keinginan daging adalah apa maut? Apa maut? Perselingkuhan, perzinahan, perceraian, kebencian, sakit penyakit tidak ada obatnya. Apalagi kemiskinan tidak ada habis-habisnya sampai mati dia miskin. Itu maut. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hanya ada dua. Keinginan daging itu maut, keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Yohanes 10 ayat 10 juga cuma dua toh? Apa Yohanes 10 ayat 10? Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sekarang mau milih
Gini tengah-tengah gini bisa nggak Bu? Kamu dimuntahkan. Nggak ada Bu, nggak ada munafik ya? Nggak ada munafik. Kalau engkau panas, panaslah. Kalau engkau terang, tetap terang. Jangan kadang terang, kadang gelap. Capek, nanti hidupnya capek kayak roda. Kalau saya nggak mau kayak roda, tapi sebuah perjalanan yang semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Amin. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah, bagaimana kamu minta berkat wong kamu berseteru dengan Allah? Berkatilah bisnisku Tuhan, ini kenapa sepi, ini kenapa aku kok kliennya kok hilang semuanya? Kamu berdoa tidak didengar. Sebab apa? Berbuat daging terus, memikirkan daging terus. Kalau engkau memikirkan daging terus, engkau sedang berseteru dengan Allah. Sebab keinginan daging adalah, dibaca dong sayangku. Karena ya, tujuh, sekarang 8. Kalau tidak berkenan kepada Allah, doanya didengar enggak? Makanya Bapak Ibu lihat sekelilingmu, banyak orang yang sedang mengalami kesusahan yang besar karena mereka berkeras hidup di dalam dosa. Benar? Doanya tidak didengar. 9. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan. Saya mau jelaskan ayat ini. Kamu tidak hidup di dalam daging, karena tadi dari maut kamu sudah pindah, bertobat ya. Yang di Yohanes 5 ayat 24 tadi, kamu menuruti firmanku, maka kamu pindah dari maut kepada hidup. Ya kan? Tetapi kamu tidak hidup lagi di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ketika kamu sedang ada di dalam roh dan kehidupan, roh Allah diam di dalammu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini perhatikan. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus, di dalam dirinya ada roh Kristus. Ketika roh Kristus itu diam di dalam dia, dia akan mengerjakan seperti yang Kristus lakukan. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, melakukan mujizat-mujizat, berbicara bahasa yang baru, meletakkan tangan pada orang sakit sembuh. Melakukan seperti yang Kristus lakukan, mengajar firman. Jadikanlah semua bangsa muridku, mengajar. Makanya saya hari-hari ini sedang melayani di lapas-lapas di seluruh Indonesia, mungkin sudah ada sekitar lebih dari 20 lapas di seluruh Indonesia. Saya ajari kebenaran firman Tuhan, cara berpikir yang dirubah, paradigma yang dirubah, selaraskan dengan firman Tuhan, supaya ketika dia keluar dari lapas, enggak gitu-gitu terus. Karena terjadi perubahan cara berpikir. Sekali lagi, Roma 8 ayat 9, mari dicek. Apakah ada roh Kristus di dalammu? Kalau ada roh Kristus di dalammu, engkau hidup seperti Kristus. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roma 8 ayat 11. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau tadi ada request, Bu ajari kami mengampuni, gampang saja. Kamu tinggal memutuskan masih tetap di dalam hukum dosa dan maut atau pindah ke jalur hukum roh dan kehidupan. Di jalur hukum roh dan kehidupan ada pengampunan, ada kasih, ada berkat, ada keberhasilan, ada progres, berbuah lebat, berfungsi, menjadi pengaruh bagi banyak orang di jalur roh dan kehidupan. Hari ini lihat hidup kita. Kalau kita tidak berbuah, dipotong loh.
Kalau tidak, kita tidak menghasilkan dikasih 5 talenta jadi 10. Kalau kita cuman satu ngamuk-ngamuk, ngeritik orang tok tapi tidak mengerjakan apa-apa. Nah itu, di sini tidak berbuah. Sekali lagi, 2026 Bapak Ibu membutuhkan terobosan. Bagaimana supaya mengalami terobosan? Pastikan engkau dipijakan yang benar, roh dan kehidupan. Sudah tidak musimnya lagi engkau rewel dengan Tuhan, gontok-gontokan dengan firman. Tapi setiap kali kau dengar firman, kerjakan. Ya Tuhan, aku mau, berikan aku hati yang baru, roh yang bersih. Tinggal ngomong seperti itu aja. Betul ya Daud? Waktu kamu bertobat, sesungguhnya apa yang kamu lakukan waktu itu? Ya taat aja. Yang saya tahu waktu itu firman Tuhan itu berkata apa itu yang dilakukan. Jadi menyalibkan daging dan mau berubah. Ya, di situ banyak buah pertobatan yang bisa kita lihat dari banyak hal yang mulai dibenahin. Yang tadinya pemarah banget, banyak perubahan. Jadi bisa lebih sabar, bisa lebih tenang. Artinya kan buah pertobatan itu bisa kau lihat juga kan, dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekelilingmu. Oh ya, dulu dia tuh pemarah, sekarang sabarnya minta ampun, kan gitu ya. Ada sebuah perubahan. Lah hari ini jika Bapak Ibu masih pemarah dan tetap marah-marah, lah itu masih di posisi hukum dosa dan maut. Kalau masih di posisi hukum dosa dan maut, deklarasi firman, jadi enggak firmannya? Doa didengar enggak? Tadi disebutkan doa orang benar sangat besar kuasanya, Yakobus 5 ayat 16. Hari ini apapun pergumulan kita, pengen doanya dijawab, jadilah orang benar. Mana ada orang benar? Bisa. Tuhan yang membenarkan kamu, firman yang membenarkan, darahnya membenarkan kamu, pindah aja dari maut ke hidup. Mengambil keputusan untuk bertobat, saya close dengan Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kayaknya sudah mulai ngantuk sih, padahal saya masih bergairah. Wah, banyak sekali hal-hal yang Tuhan singkapkan, itu yang keren banget. Tapi kayaknya nerimanya baru segini ya. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sekali lagi, bagaimana mengalami terobosan? Hari ini putuskan untuk pindah ya, amin. Putuskan untuk bertobat. Kalau sulit, Yehezkiel 36 ayat 26 ini jadi doamu. Tuhan berikan aku hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan berikan aku hati yang taat. Aku mau Tuhan. Nah, pada waktu engkau berkata seperti itu, engkau sudah pindah. Nah, waktu engkau sudah pindah di sini, engkau bertekun terus jalan di dalam roh dan kebenaran. Hidup di dalam firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menegurmu, jangan marah. Lakukan, dan waktu itu nama-nama Tuhan Allahmu ada di dalam dirimu. Apapun hari ini yang tertutup, terbukalah. Kamu sakit, gak boleh lebih dari 3 hari sembuh. Kamu tidak ada duit, tiba-tiba diberkatilah aku berlimpah-limpah. Yang muncul itu jangan masalah, yang muncul itu firman. Waktu dompetmu tinggal 5.000, yang muncul jangan aduh, itu bukan firman. Yang muncul apa? Diberkatilah aku berlimpah-limpah. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kalau aku baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku, aku diberkati semakin naik bukan turun. Sebelum kebutuhan itu tiba, Tuhan sudah memberikan berkatnya kepadaku. Ulangan 28 ayat 8. Semua masalahmu yang keluar dari mulutmu harus firman. Karena engkau anak Allah.
Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, maka anak Allah juga menciptakan sesuatu dengan berfirman. Amin. Jadi nggak ada yang susah di antara kita. Amin. Tidak ada yang susah di antara kita, semua diberkati berlimpah-limpah. Semua mengalami terobosan. Aku berterima kasih untuk Daud. Kita akan kolaborasi ya. Karena saya juga punya banyak orang-orang yang harus ditolong. Dan itu butuh orang yang sudah lepas dari masalah itu, dia akan nolong sesamanya. Oke, thank you buat Lisbeth dan Rudy, kalian akan menolong keluarga-keluarga yang sedang berantakan. Amin. Pak Dokter, terima kasih buat hari ini. Saya begitu bersyukur dan saya hampir menangis tadi. Kenapa ya? Tuhan bawa kita sampai hari ini. Karena ini baru permulaan, Pak. Ada sebuah agenda besar Tuhan yang akan terjadi lewat hidup kita. Mari kita sepakat, berkolaborasi, menyatu sebagai tubuh Kristus. Jangan kontok-kontokan, jangan berantem. Nyatu sebagai tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ku telah mati dan tinggal cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari bangkit berdiri lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Saudara, Tuhan menitipkan agendanya kepada setiap engkau yang berada di tempat ini. Maukah engkau sepakat dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau sembuh, aku selesai dengan diriku sendiri, dan aku mau berjalan bersama engkau menyelesaikan agendamu. Aku mau tolong mereka yang terikat. Aku mau tolong mereka yang sedang dalam hancur hati mau bunuh diri. Aku mau tolong mereka, Tuhan. Engkau sudah tolong aku, Tuhan. Aku mau menolong mereka. Hari ini Tuhan menitipkan agendanya itu di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Mari sepakat untuk sembuh dari semua masa lalumu, dari semua traumamu, dari semua kemarahanmu, dan berjalan bersama Roh Kudus dan Firman melakukan kehendak Bapa. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau bertobat sungguh-sungguh dan kami selesai dengan diri kami sendiri. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Pakailah kami, urapi kami siap diutus kemanapun Engkau perintahkan kepada kami.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman